Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bapak akan menerangkan sedikit tentang mata pelajaran PAI, yang mana di dalamnya babnya adalah membiasakan perilaku hormat dan empati. Di sini Bapak akan menerangkan sedikit, dan sebelum kita mengawali pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya, tanpa kita basa-basi, langsung saja membahas tentang membiasakan perilaku hormat dan empati. Apa itu empati? Empati ialah kemampuan seseorang untuk merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama seperti orang lain. Definisi lain tentang empati ialah seorang turut merasa mengalami apa yang dirasakan orang lain. Selain itu, empati sama dengan rasa kasihan atau iba terhadap orang lain yang terkena suatu musibah atau cobaan, yang mana baik dikarenakan oleh faktor alam maupun dari manusianya sendiri. Hadis Nabi yang artinya dari Abi Musa, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan yang mana bagian-bagiannya saling memperkokoh. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, empati akan muncul apabila seseorang dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang lain dan merasakannya. Yang kedua, tentang menghormati orang tua dan guru. Menghormati orang tua dan guru ialah suatu hal yang sangat wajib bagi kita untuk menghormati dan kepada orang tua dan guru. Ialah seseorang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Oleh karenanya kita harus menyayangi mereka, dan kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua dan guru. Setelah berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Cara berbakti kepada orang tua dan guru, apabila orang tua masih hidup, kita berperilaku sopan dan hormat. Tidak semena-mena kita apa yang kita inginkan itu dilakukan oleh kita. Juga membantu pekerjaannya ya, apa yang orang tua buat kita sebaiknya membantu, tidak langsung hanya bermain gadget atau yang lainnya. Selanjutnya, mematuhi perkataannya dan bermaksiat. Jadi apa yang dikatakan orang tuanya, apa yang diperintah oleh orang tuanya, itu kita harus melakukannya, harus melaksanakannya dengan hati yang ikhlas. Yang terakhir, membahagiakan keduanya. Membahagiakan keduanya itu tidak harus dengan harta, dengan apapun. Yang penting kita tuh tidak berbuat durhaka dan melaksanakan apa yang ia perintah. Selanjutnya, apabila orang tua kita sudah meninggal, bagaimana kita akan berbakti kepadanya? Yaitu dengan mendoakan keduanya jika muslim. Selanjutnya, melaksanakan wasiatnya
apabila orang tua itu meninggalkan wasiat kepada anaknya atau keluarganya, kita harus menyampaikan dan melaksanakan wasiat dari orang tua tersebut. Selanjutnya menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi itu sangat penting karena silaturahmi itu selain bisa menambah umur, juga ada faedah-faedah lain yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang terakhir adalah menjaga nama baik keluarga. Jadi nama baik keluarga itu harus kita jaga, jangan sampai tercoreng oleh perbuatan kita yang tidak baik. Selain itu juga cara menghormati guru. Cara menghormati guru antara lain jika bertemu kita mengucapkan salam, assalamualaikum Pak. Karena dengan salam selain kita mendoakan beliau, juga salah satu bentuk wujud dari perilaku kita menghormati pada guru tersebut. Selanjutnya mendengarkan nasihatnya. Seorang guru itu apabila memberikan nasihat kepada muridnya, maka itu nasihat yang baik. Tidak akan guru itu memberikan nasihat yang buruk, tidak akan. Yang terakhir adalah mengerjakan tugasnya. Jadi segala apapun tugas yang diberikan oleh guru, kita sebagai muridnya itu harus mengerjakannya dengan senang hati. Tidak membangkang atau tidak mengerjakannya itu jangan. Nanti ilmunya kurang bermanfaat. Hikmah dari keduanya yaitu menghormati guru dan berbuat empati, yaitu berbakti pada orang tua, merupakan ridho dari Allah, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan. Yang kedua, akan dihormati oleh anak-anaknya. Yang ketiga, mendapat ridho dari Allah. Nah, di sini mendapat ridho dari Allah itu sebuah kenikmatan yang tak berarti, yang sangat berarti bagi kita, karena ridho Allah itu sangat bergantung pada keselamatan nanti kita di dunia dan akhirat. Selanjutnya dapat memahami ilmunya. Nah, di sini dapat memahami ilmunya itu adalah salah satu hikmah dari kita hormat pada guru. Nah, hormat kepada guru kita itu insya Allah akan dapat memahami ilmunya kalau kita hormat pada guru. Terus memperoleh kedudukan yang tinggi. Seorang yang berilmu itu akan derajatnya akan terangkat oleh keilmuannya tersebut. Tidak seperti orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, maka kedudukan atau karismanya itu akan beda. Selain itu, mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang paling penting dari menghormati guru, mendapat ilmu yang bermanfaat. Ini yang sangat berarti bagi kita untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak pada siang hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.